Publik media sosial kembali dihebohkan oleh aksi seorang mitra program makan bergizi gratis atau FBG yang mendadak viral. Sosok bernama Hendrik Irawan ini jadi sorotan setelah videonya berjoget di dapur beredar luas di jagat maya. Tak hanya aksinya yang mengundang perhatian, pernyataannya juga memicu kontroversi. Dalam sebuah komentar, ia mengaku bisa meraih hingga 6 juta rupiah per hari dari program MBG. Sontak, pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari netizen. Banyak yang mempertanyakan, apakah keuntungan tersebut berasal dari jatah makan siswa? Namun di tengah ramainya perbincangan, Hendrik akhirnya buka suara. Ia memberikan klarifikasi bahwa angka 6 juta rupiah itu bukanlah dana untuk makanan siswa, melainkan bagian dari operasional dan hasil dari investasi pribadi yang ia keluarkan. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya bahkan belum balik modal setelah menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk membangun fasilitas dapur. Menyadari kegaduhan yang terjadi, Hendrik pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Kasus ini pun kembali memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan pengelolaan program MBG di lapangan. Dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPBG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani selaku dari Badan Gizi Nasional, dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Doni Sitorus sebagai pengawas dari BGN gitu ya. Mungkin penyediakan kamar itu tadi pagi saya ditelepon sama beliau, Bapak Hendrik, SPBG Bapak Hendrik akhirnya ditutup. Ditutup gitu ya. Mungkin saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol, saya ngedance itu di ruangan tempat saya yang benar-benar saya tidak menyangka akan spiral ini gitu ya. Cuman Anda harus perlu ketahui gitu ya, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda dan laporan Anda kepada BGN Nasional, ada sekitar, makanya ya gitu, apa-apa juga ya. Tapi ingat ya, bukan karena gara-gara hujatan, bukan, itu mah efek dari apa yang kamu lakukan ya. Kalau sudah klarifikasi, jangan bikin lagi nyalahin orang gitu ya. Tarimakeun ya. Karena itu adalah dari konsekuensi dari apa yang kamu lakukan ya, supaya nanti ke depannya kamu hati-hati ya. Lipstiknya bagus banget itu. Aduh, nomor berapa bang lipstiknya? Bagus loh, aku mau. Ya gitu ya. Ingat ya, kalau udah klarifikasi jangan ngelempar lagi kesalahan kepada orang. Bismillah aja, insya Allah nanti juga ada ininya ya, ada jalan keluarnya ya. Ya gitu, kan rumahnya masih bagus gede gitu, keuntungan udah banyak pun. Apuntennya. Minal aidin wal faizin. 6 juta per hari, wadiwaw. Berarti sebulan 180 juta, wow. Ya itulah ya teman-teman. Udahlah kayak gitu dia bikin konten joget-joget ya kan. Udah joget-joget yang ngupload mau dia polisiin. Udah, kalau gue jadi government mah udah gue ban itu SPPG. Udah ngasih pukulan berkali-kali lipat. kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Mungkin tadinya saya tidak akan nggak mau diwawancari, soalnya takut dipleset gitu ya. Tapi mungkin ini teman-teman media mungkin ya ingin mengabarkan, meluruskan gitu ya. Jadi gini ya, untuk yang masalah jogi-jogi itu, kesatu itu lagi libur gitu ya. Terus kedua, saya tidak ada niat untuk merendahkan apa mempamerkan dan segala apapun gitu ya. Jadi pada intinya mungkin itu ada yang mempaste, ternyata akhirnya digoreng lah gitu ya. Itu aja sih. Udah nonton klarifikasi dari Hendrik Irawan. Dia minta maaf ke Pak Prabowo soal joget MBG. Menurutku sih ini sikap yang dia
dewasa, manusia tempatnya salah, yang penting berani mengakui dan memperbaiki. Semoga Pak Prabowo menerima permintaan maaf, dan tidak ada yang sempurna, yang penting ada itikat baik. Belajar dari kejadian ini, mari lebih bijak dalam berkonten. Salam santun dari aku.